Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari FKIP Unisula, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Andarini Permata Cahya Ningtyas, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya sendiri, Baktiar Wijianto, NIM 34301800015. Kemudian Emi Yulifa, NIM 34301800027. Kemudian Adi Irma Nurfadilah, 34301800002. Kemudian Nur Rofiatul Aliyah, NIM 34301800052. Dan yang terakhir Nailul Amani dengan NIM 34301800050. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang bimbingan konseling secara religius. Baik, untuk memangkas waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari bimbingan konseling secara religius. Bimbingan konseling secara religius adalah sebuah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi masalah ataupun kesulitan, baik lahir maupun batin yang menyangkut kehidupannya, dengan menyelaraskan nilai-nilai serta petunjuk dari Allah agar kehidupannya dapat tenang serta memahami kemampuan dirinya untuk merealisasikan potensi yang dimiliki dengan tetap berpegang dengan nilai-nilai agama. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Emi Yulifa. Baik Bahtiar, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang tujuan dan fungsi bimbingan konseling dalam Islam. Tujuan bimbingan konseling dalam Islam yang pertama, untuk menghasilkan kebersihan jiwa dan mental. Jika jiwa dan mentalnya sudah bersih, maka jiwanya akan lebih tenang, damai, dan dapat berlapang dada. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu, sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa percaya. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu, sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan berbuat taat kepada Tuhannya. Yang kelima, untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu, individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar. Yang keenam, untuk mengembalikan pola pikir dan kebiasaan konseling yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling dalam Islam. Fungsi BK dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, fungsi remedial atau rehabilitatif. Peranan remedial berfokus pada masalah seperti penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan emosional. Yang kedua, fungsi edukatif atau pengembangan. Fungsi ini berfokus pada masalah seperti membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan, mengendalikan kecemasan, meningkatkan keterampilan komunikasi, membantu meningkatkan keterampilan menghadapi transisi dalam kehidupan, dan semacamnya. Yang ketiga, fungsi preventif dan kuratif atau pencegahan dan penyembuhan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ade Irma Nurfadilah. Terima kasih Mbak Emi Yulifa, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke metode bimbingan konseling Islam. Metode bimbingan konseling Islam ini ada 2 cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung ini terdiri dari 2 teknik, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Untuk teknik individual terdiri dari percakapan pribadi, kunjungan rumah, dan
kunjungan kerja. Sedangkan untuk teknik kelompok meliputi diskusi kelompok, karya wisata, sosiodrama, dan grup teaching. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini terdiri dari dua metode, yaitu metode individual dan metode kelompok atau massal. Selain dari kedua metode tersebut, ada 6 metode lainnya menurut Dahlan. Yang pertama ada penetapan kebiasaan dan pengembangan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua ada pemahaman atas kemampuan diri. Di sini arah pengembangannya melalui kegiatan penyuluhan yang kreatif dan produktif. Yang ketiga ada pemahaman bakat dan minat pribadi. Di sini penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat ada pengenalan kelemahan diri dan upaya penanggulangannya. Yang kelima ada pengenalan dan pemahaman permasalahan. Dan yang terakhir ada penetapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat. Di sini berisi argumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Selanjutnya yaitu pendekatan konseling Islam. Dalam pendekatan konseling Islam, seorang konselor dapat melakukan pendekatan dengan dua cara, yaitu cara direktif dan non-direktif. Yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif merupakan suatu bentuk pendekatan di mana seorang konselor lebih banyak berperan sebagai orang yang menyampaikan pelajaran dan konseling secara aktif, menunjukkan kepada klien cara dan langkah menyelesaikan masalah yang bisa ditempuh oleh klien. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini merupakan suatu proses pendekatan di mana seorang klien didorong untuk melakukan muhasabah. Muhasabah di sini berarti mengevaluasi, merenungkan akan hakikat dirinya sendiri dan sikap serta perilakunya saat sekarang, mana yang sejalan dengan ajaran Islam dan mana yang sudah terlanjur dilanggarnya. Klien di sini didorong untuk memikirkan yang terbaik bagi dirinya, sehingga ia dapat merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya sekedar kesenangan semata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Rofihatul Aliyah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ade Irma. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai teknik-teknik konseling. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan psikologis yang ramah, hangat, penuh penerimaan, keakraban, dan juga keterbukaan. Kemudian yang kedua yaitu meyakinkan klien akan terjaganya rahasia. Kemudian yang ketiga wawancara awal. Kemudian yang keempat mengeksplorasi masalah dengan persepsi Islam. Kemudian yang kelima yaitu mendorong klien untuk melakukan muhasabah. Yang keenam, mendorong klien menggunakan hati atau kolbu dalam melihat permasalahannya. Yang ketujuh maksud saya yaitu mengarahkan dan mendorong klien untuk selalu bersikap dan berperilaku secara Islami. Kemudian kita akan masuk pada tahap konseling. Tahap konseling ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengambilan keputusan, yang kedua yaitu kerja tugas, yang ketiga yaitu penentuan keputusan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nailul Amani. Untuk Nailul Amani saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Akan saya lanjutkan urgensi landasan agama bagi bimbingan konseling. Dalam upaya memberikan pemahaman tentang landasan bimbingan konseling, beberapa landasan menjadi pijakan dalam setiap gerak langkah BK. Terutama dalam hal ini, landasan religius menjadi penting untuk dipahami bagi guru pembimbing. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi landasan religius dalam bimbingan konseling. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap perkembangan sesuai kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga, berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal
suasana ataupun perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai, dan meneguhkan kehidupan beragama guna